Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Nunu rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini silahkan disimak videonya hingga akhir karena di sini ada informasi mengenai dua opsi terbaik untuk peserta P3K 2022. Namun ada kategori tertentu rekan-rekan ya yang mendapatkan dua opsi terbaik ini. Dari insentif tambahan hingga kontrak, dan peluangnya untuk lulus pun bisa dikatakan besar rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke info intinya. Nah, di sini diinformasikan melalui Instagram resmi daripada Ibu Nunu rekan-rekan ya, dan di sini kita bisa lihat ini 45 menit yang lalu di mana Ibu Nunu menyampaikan informasi bahwa hari ini bersama Deputi BKN dan Kemenpan RB serta Ombudsman RI berdiskusi tentang evaluasi seleksi CASN 2021 dan rencana seleksi CASN 2022. Jadi evaluasi seleksi 2021 dan rencana seleksi CASN 2022. Jadi ada dua rekan-rekan ya. Banyak hal menarik yang menjadi bahan diskusi. Nah, di sini dikatakan ada banyak hal yang menarik ya, yang menjadi bahan diskusi. Harapannya seleksi tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, memang kita ketahui bahwa di Permenpan RB nomor 20 itu untuk rekrutmen P3K 2022 itu memang sangat berbeda dengan yang di 2021 rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa lihat kembali rekan-rekan ya, di mana di tahun 2022 ini data per 9 Juni kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa formasi itu baru sekitar 343.631 dan itu sudah termasuk guru agama rekan-rekan ya, termasuk guru agama. Nah, dari 343.000 ini, rekan-rekan ya, ternyata sebagiannya itu kan dari 212.000 itu 392-nya itu sisa formasi dari P3K 2021. Jadi yang 2022 itu baru sekitar 100.000 lebih rekan-rekan ya, 100.000 lebih. Nah, dari 212.000 sisa formasi P3K 2021 ini ada 117.000. Nah, kita bisa lihat di sini ada 117.939 dari total formasi belum pernah dilamar. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Ada 117.000 lebih formasi yang belum pernah dilamar pada seleksi P3K 2021. Dan ini merupakan peluang besar bagi rekan-rekan. Rekan-rekan yang admin maksud di sini, kita bisa lihat kembali informasi yang pernah disampaikan oleh Ibu Nunu, di mana Kemendikbudristek tidak hanya memprioritaskan guru lulus passing grade P3K tahap 1 dan tahap 2 pada seleksi mendatang. Para guru yang belum lulus PG P3K juga akan mendapatkan kebijakan khusus dari Kemendikbudristek. Ya. Jadi bukan cuma yang PG, tapi yang belum PG pun akan mendapatkan kebijakan khusus, rekan-rekan ya. Kabar gembira itu disampaikan pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLPG P3K, lebih tepatnya disampaikan oleh Ibu Hasna, rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya, menurut Hasna, dari hasil audiensi dengan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, dalam hal ini Prof. Nunu, Panselnas ikut membahas nasib para guru honorer yang belum lulus PG P3K tahap 1 dan 2, rekan-rekan ya. Dia menerima informasi bahwa Panselnas sudah menyiapkan beberapa solusi bagi guru belum lulus PG tersebut. Bagi guru honorer yang belum lulus PG tetapi sudah mengikuti tes tahap 1 dan 2. Nah, ini rekan-rekan ya. Sudah mengikuti tes tahap 1 dan 2 juga menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek dengan melihat masa pengabdian 3 tahun. Jadi yang dilihat masa pengabdian 3 tahun. Nah, di Permenpan RB nomor 20 rekan-rekan ya, yang guru honor negeri yang sudah mengabdi 3 tahun itu
Dia itu masuk di prioritas ketiga dan di mana mereka itu tidak perlu tes lagi, tapi cukup dinilai ya, ada penilaian kesesuaian yang sudah admin bahas di video-video sebelumnya. Bagi guru honorer yang tidak mendapatkan kuota lanjutnya, mereka ditawarkan oleh panitia seleksi nasional ke luar daerah. Misalnya, guru yang mau ditempatkan di wilayah 3T bakal mendapat penggajian yang lebih. Nah, ini rekan-rekan ya, mendapatkan penggajian lebih karena ada tambahan insentif. Nah, ini yang pertama rekan-rekan ya, jika rekan-rekan ingin ya, ini juga sebenarnya opsional. Ini tergantung rekan-rekan lagi. Jika ingin ditempatkan di wilayah 3T, bakal mendapatkan tambahan insentif. Setelah pengabdian 1 tahun, yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah induk. Nah, ini lagi rekan-rekan ya, jadi ada 2 di sini, yaitu tambahan insentif dan bisa pindah rekan-rekan ya. Meskipun baru 1 tahun, sudah bisa pindah ke sekolah induknya. Oke, selanjutnya Kemendikbudristek menawarkan teman-teman guru honorer yang mau ke daerah 3T. Akan ada tambahan insentif sehingga lebih tinggi gajinya. Nanti kontrak di wilayah 3T hanya setahun. Setelah itu akan dipindahkan ke sekolah induk. Selain itu, Kemendikbudristek juga menawarkan jika kuota full, nah ini jika ya, ini masih kata jika kuota full, tetapi guru honorer yang belum PG tidak mau pindah ke sekolah lain atau daerah yang butuh P3K, misalnya yang 3T ini rekan-rekan ya, berarti harus menunggu kuota ASN yang pensiun di sekolah tersebut. Jadi harus menunggu peserta, maksudnya rekan guru ya, yang sudah PNS atau yang sudah ASN pensiun. Hasna menegaskan, Kemendikbudristek memprioritaskan guru honorer yang belum PG dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Namun ini yang menjadi syarat mutlak rekan-rekan ya, minimal 3 tahun. Namun di sini tidak disebutkan apakah harus negeri atau swasta. Yang penting di sini guru honorer yang belum PG dengan masa pengabdian minimal 3 tahun rekan-rekannya. Jadi jika dilihat informasi atau penjelasan dari Ibu Hasna pada saat audiensi ini berlaku juga untuk guru swasta rekan-rekan ya, yang penting sudah mengabdi 3 tahun. Oleh karena itu, guru-guru honorer yang belum PG, maka ikutilah seleksi P3K 2022, serta belajar dengan tekun agar bisa lulus. Jadi sepertinya ini ditujukan kepada yang peserta umum rekan-rekan ya. Belajar dengan tekun agar bisa lulus. Teman-teman harus tetap semangat, yang penting ikut tes. Kebijakan pemerintah pusat sangat baik untuk guru honorer, ucap Hasna. Terima kasih. Nah, mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Hasna ini kan merupakan hasil daripada audiensi rekan-rekan ya. Nah, di mana Prof Nunu kembali menegaskan melalui Instagramnya, di mana di sini di Instagramnya dikatakan bahwa percaya dong dengan info yang sudah saya bagi ke berbagai forum. Semangat dan terus berjuang dan berdoa. Nah, ini rekan-rekan ya kembali ditegaskan karena mungkin masih banyak rekan-rekan yang merasa belum yakin begitu rekan-rekan ya, sehingga Ibu Nunu kembali menegaskan melalui media sosialnya. Jadi ini merupakan hal baik jika disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh rekan kita rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan, lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.